Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan brosur. Yang pertama di halaman 9. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala Zoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini maujuaini khosiyyaini rawahu Ahmad. Dari Abu Rafi' radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing gibas yang bagus yang dikebiri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini saminaini azimaini aqranaini maujuaini rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing kibas yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. Sepengetahuan kami, hewan yang dikebiri itu suatu tindakan atau perlawanan di mana alat reproduksi hewan tersebut tidak berfungsi dan menghilangkan nafsu birahi atau libido seksual. Apakah itu tidak menyakiti hewan tersebut, Ustaz? Kok menyakiti gimana? Ya mungkin ketika dikebiri sakit, tapi udah sembuh kan tidak. Ya, ketika sudah sembuh kan ya tidak. Belum lagi kalau kamu punya sapi, mbok cocok irungnya itu ndak sakit itu. Irungnya dikeloi itu loh. Biasa gitu enggak? Nah ya sapi apa udah itu irungnya itu dicoblos dileboni dadung itu ora sakit itu. Ya. Enggak apa-apa sakit. Diambil manfaatnya kan. Toh sakit bukan sengaja menyakiti, memang diambil manfaatnya. Sakit nanti kan diobati, sembuh lah. Tapi tidak kamu begitu kan, resah disetir. Tapi kuda itu kan nggak punya rem. Gitu. Tumpai barang resah direm, beda kalau sepeda motor. Nah itu kalau dicait bisa untuk ngerem. Tarik itu ram layu san mandek. Apalagi? Apakah boleh berkorban dengan binatang yakni kambing yang sanglir tapi syarat sahnya sudah memenuhi semua, Ustaz? Boleh, dikebiri itu kok apalagi sanglir. Boleh. Dikebiri itu malah ndak ada semua. Sanglir kan cuma 1 itu kan. Harusnya 2, adanya 1. Nah, ini dikebiri hilang semua. Boleh. Malah dagingnya lemu. Apalagi? Nabi Muhammad berkorban untuk dirinya dan umatnya. Berarti kita yang tidak pernah berkorban tetap dapat pahalanya korban, Ustaz. Apakah demikian? Ya, mulai korban wae. Wis dikorbani Nabi itu kok. Ya dah. Jadi Nabi itu maksudnya mendidik umatnya. Bagi yang bisa jangan sampai ketinggalan. Tapi bagi yang tidak bisa, ya memang tidak bisa, enggak punya. Nah, Nabi seolah menggembirakan umatnya. Nah, Nabi berkorban untuk dirinya, keluarganya, dan umatku yang tidak bisa berkorban. Bukan yang tidak mau berkorban. Tidak bisa dan tidak mau lain. Kalau tidak mau itu sebenarnya bisa tapi tidak mau. Ya. Nah, kalau tidak bisa memang tidak punya, sehingga tidak bisa korban. Ya. Sehingga tidak usah terlalu kecewa, memang tidak bisa ya sudahlah. Tidak dosa gitu loh. Apalagi? Halaman 8, hadis yang paling atas. An Atha ibni Yasarin qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyah kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
kana rajulu fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari Atha bin Yasir ia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya itu dan memberi makan kepada orang lain, sehingga manusia bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang ini. Yang ditanyakan pada kalimat sehingga manusia bermegah-megahan dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang ini. Mohon dijelaskan. Megah-megah itu maksudnya senang-senang gitu lah. Seperti yang kamu saksikan sekarang ini. Semua orang makan daging kurban. Nah, kurban untuk keluarganya bagian dan juga diberikan pada yang lain, sehingga yang makan daging tidak hanya yang menyembelih kurban saja, yang tidak menyembelih pun ikut makan. Jadi semuanya ikut, manusia sekarang senang-senang, megah-megahnya senang-senang. Do mangan daging kabeh gitu loh. Ora kok sing mangan daging sing kurban tok, liyane kon mambu tok. Nanti kan bakar sate, bakar anu lah, ya tetangganya ndak diberi. Wong mambu tok. Ya, maka semua diberi, sehingga yang tidak berkorban pun dia bisa makan daging. Nah, maka dikatakan megah-megah seperti yang kamu lihat sekarang, tidak ada yang tidak makan daging, semuanya makan daging. Walaupun dia tidak menyembelih. Itu maksudnya. Apalagi saya seorang istri punya uang 1.500.000 rupiah untuk memenuhi atau mencukupi urunan sapi yang urunannya sekitar 2.500.000 rupiah. Saya meminta tambah pada suami 1 juta. Sahkah kurban saya, sedang saya orang ketujuh, kurban sapi atas nama kurban yang diatasnamakan saya? Boleh kan minta suami itu, bukan urunan 8 orang. Ya, sapi untuk 7 orang. Jadilah kurang satu kamu punya uang 1,5, padahal urunnya 2,5, masih kurang lah, kamu minta uang sama suamimu untuk korban. Jadi minta uang untuk suami, untuk korban istrinya boleh. Istri minta suami kan wajar. Ya. Atau suami memberikan uang, diberikan pada istrinya. Setelah miliknya istrinya digunakan untuk korban tadi. Bagus itu. Boleh. Nah, apalagi di masyarakat ada yang berkorban sapi, tapi ada salah satu anggota yang pekerjaannya pembuat ciu atau minuman keras. Yang saya tanyakan bagaimana dengan sembeliannya, halal atau haram, karena saya takut termasuk yang kena laknat 10 orang karena ikut memakan hasilnya. Jadi yang membuat ciu itu ya orang Islam atau bukan? Kalau bukan orang Islam kenapa dijak urunan korban? Ya. Bukan orang Islam kok dijak urunan korban, apalagi tukang jual ciu, ya kan, di 10 orang yang dilaknat, ada hubungannya dengan khomer itu kan 10 orang, termasuk penjualnya itu. Dia orang muslim apa bukan? Mestinya bukan orang Islam itu. Masa orang Islam membuat ciu? Ya. Ya bukan orang Islam, jangan diajak gitu loh. Jangan diajak, malah merusak yang lain tuh nanti. Jadi kalau 7 orang untuk menyembelih sapi, boleh 7 orang, unta 10 orang, itu maksudnya orang Islam semua. Jangan kecampuran orang kafir.
Aja mung sak-sake, wah beli 7 orang kurang mintakan siapapun yang orang kafir barang dijak itu enggak sah itu korban. Jadi yang dimaksud 7 orang, 10 orang yang ikut korban itu semuanya orang Islam. Tidak kecampuran orang kafir. Ya, apalagi? Di daerah saya tahun lalu korban sapi, kulitnya dihadiahkan pada salah seorang yang bertugas memotong, kemudian kulit itu dijual dan uangnya dibagi ke teman-temannya yang ikut memotong. Bagaimana hal itu menurut tuntunan Islam, Ustaz? Nah, tadi dilarang dijual itu kok. Diterangkan toh? Diubah jangan dijual. Supaya apa itu dibagikan semua. Kulitnya dimanfaatkan. Nah, lebih bersih lagi dimanfaatkan. Ya, jangan dijual. Nah, tadi dihadiahkan, kulitnya dihadiahkan. Bukan untuk dipotong. Bukan untuk upah bagi yang memotong. Tapi akhirnya setelah dihadiahkan, dijual, didum karo sing yang sama-sama kerja motong tadi, gitu kan? Dijual, didum. Nah itu sebenarnya tidak boleh dijual kok dijual. Maka kalau orang yang motong itu juga orang mengerti, tidak dijual dia. Tidak suka menjual. Maka supaya aman, kalau memang sulit membagikan kulit, ya dicacah sak kulitnya aja. Ya, di Jakarta gitu, NTA Jakarta itu udah bulunya dibersihkan semua, nanti pembagiannya sak kulitnya dicacah harus daging itu. Ya. Terus diberikan, ya sak dagingnya sak kulitnya. Nah kulit kan ya enak lah. Enak enggak? Nah, iya tadi kulit sepatu ya saya kita dikrecek kok. Ya katanya sepatu rusak itu bisa didaur ulang terus tadi krecek yang putih-putih. Goreng itu sepatu bekas bekas tas gitu. Ya lebih baik gitu. Kalau tidak bisa memanfaatkan ya cacah saja, jadikan daging sisan, dibagi. Kalau masih kulit, walaupun kulit sebelum kering seperti itu kan, ya masih bisa dimakan, masak. Hasil rasa dipangan habis kulit jadi kering-kering, ya, tinggal sepatu, tinggal tas, tapi ini mau jadikan krecek susah dimasak lagi. Apalagi? Bolehkah kepala sapi atau kambing diberikan kepada penyembelih sebagai upah, Ustaz? Oh, tekok meneh. Dibaca tadi gimana? Ya, daging kurban itu tidak boleh upahkan. Apa tekok udah mocone rong komplit atau terlambat atau memang orang nggak teke? Tidak boleh diupahkan. Kepala sebagai upah gimana? Biasanya sing upah kepala karo kakinya toh, ya, kaki kambing dan kepalanya biasanya itu gue upah, tidak boleh. Ya, jadi jangan diambilkan upah dari bagian binatang yang dikorbankan itu. Maka kalau di MTA upahnya berupa uang. Orang yang nitipkan menyembelih kambing di MTA korban disertai ongkos penyembelihannya. Kalau kambing berapa? 50 ribu. Kambing sertai 50.000 untuk upah penyembelihan. Kalau sapi? Per A juga 50.000. Per A 50.000. Jadi kalau yang menyembelih sapi itu 7 orang, 50 kali 7 berarti berapa? Ya. Lah kalau yang menyembelih sapi 1 orang, gimana? 1 orang urun sapi 50 apa? Kalikan 7. Ya, tetap 350. Oh, 350. Urek iki jenenge. Nah, katanya per orang kalau kambing 7. Apa? 50. Kalau sapi per orang 50. Lah yang kurban itu 1 orang tok iso dadi kalikan 7 gimana itu?
Nah, dikalikan 7 itu mestinya kalau yang menyembelih 7 orang kayak gitu dah. Sapi untuk 7 orang lah kali 7 lah kalau 1 orang. Ya. Ya gimana? Apalagi jadi upahnya sendiri. Bukan diambilkan dari daging korban. Berikutnya fakta di masyarakat, kikil, buntut dan kulit dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas masjid. Tidak ada aturan begitu. Masjid itu tidak butuh daging korban. Ya, kulit kepala dilelang ya. Oh, diwenehke orang mau kok dilelang. Orang mbok lewang sak awake sisan. Dilelang sak awake terus leboke masjid kabeh, rak masjide ndang dadi ya sing rung dadi ndang dadi itu. Niatnya itu korban bukan dandani masjid, gitu. Maka kalau mau korban harus belajar dulu. Karena korban itu nusuk. Nusuk itu apa? Ibadah. Jadi jangan campuri nafsunya. Ini ibadah bukan awur-awuran. Ya. Jadi korban itu binatang yang dikorbankan tidak boleh diupahkan. Ya, tidak boleh dijual. Kalau kamu diberi dagingnya, makanlah kalau mau. Kalau tidak mau jangan dijual, lebih baik kasihkan orang lain yang mau gitu loh. Ya, gitu. Kalau mengerti. Maka namanya ini ibadah ya harus dipelajari sampai mengerti dulu baru melaksanakannya. Ya, jangan sampai ibadah awur-awuran tok, ndak ngerti dalilnya. Gen gampang iki didol wae. Nah, itu niat ngedol sudah rasa korban. Jadi tidak boleh ya kakinya, kepalanya dijual, dimasukkan kotak infak masjid apa diberikan siapa, tidak boleh. Berikan saja, jangan dijual. Terus apa lagi? Jika hewan korban, kulitnya dijual, dibelikan hewan korban lagi, hukum korban apa sedekah hukumnya menjadi berkorban apa sedekah biasa? Ya, itu masalah itu terserah Allah nanti. Yang penting karena kulit banyak, ya, kulitnya banyak, dibelikan lagi aja. Dibelikan lagi. Dijual, dibelikan lagi daging korban. Bukan dibelikan binatang korban, bukan dibelikan daging loh ya. Dibelikan binatang korban, apa sapi atau kambing dapatnya apa gitu. Ya. Nah, terus nanti hitungannya korban apa bukan? Ya. Nah, itu korban. Terus dari yang daging apa korban tadi dibelikan binatang korban lagi. Nah itu urusannya apa jadi korban apa sedekah itu terserah Allah nanti yang akan mengurus. Apalagi bagaimana hukumnya korban yang telinganya berlubang karena telah ditindik, karena di brosur tidak boleh berlubang telinganya. Ya, yang jangan. dimaksud berlubang telinganya bagaimana, Ustaz? Ya jangan dipakai. Wedhus kok ditindiki ben apa toh? Ya toh? Nah, mungkin ada keyakinan lain. Jadi kambing yang dilubang telinganya, tindik ben cantik apa piye. Ya itulah. Maka di dalam dulu diterangkan yang berlubang, yang sobek, yang berlubang tidak boleh ya milih aja yang tidak berlubang. Apalagi penyembelihan hewan korban di tempat saya adalah sebagai berikut. Hewan korban yang disembelih pertama kali atau yang paling awal setelah dikuliti, diambil dagingnya sebagian, kemudian dimasak untuk lauk sarapan dan makan siang panitia kurban dan yang membantu penyembelihan dengan alasan satu, apa pantas panitia kurban dan yang membantunya diberi sayur asem atau sejenisnya. Dua, panitia adalah orang yang berkurban sehingga dibenarkan atau berhak mengambil daging kurban asal tidak lebih dari sepertiga bagian. Ustaz. Oh boleh kalau memang panitia itu termasuk yang berkorban silahkan.
Ya, dia berarti mengambil bagiannya sendiri. Boleh. Ya, korban urunan gue ya korban ya kita dapat sepertiga toh ya dipakai aja untuk apa itu makan bersama di sini. Yang penting bagiannya jangan lebih dari sepertiga gitu. Boleh aja itu. Nek perkara pantes wae. Mosok karepe kono mosok nyekel iwak wedhus kok lawe sayur asem iku ya patut ya. Lah kuwi lawe sambel karo gereh ya patut kok. Sing mantes-mantes apa? Gitu. Lebih pantas daripada saya makan daging yang bukan miliknya, lebih pantas makan sayur asam tapi miliknya sendiri. Jadi yang halal itu lebih pantas. Kalau saya mengambil yang bukan milik saya makan. Orang Islam apalagi panitia korban kok mengambil ya daging korban yang belum dibagi bukan miliknya. Nah, itu enggak pantas sama sekali. Ya kan? Orang banyak mantes kuwi. Ya, akhirnya banyak korupsi yang ngono kuwi. Mosoknya cekelane duit miliaran mau gajiku wong 300.000 apa ya pantes. Ya ta? Gaji saya setiap bulan ya 1 juta padahal uang yang saya kelola itu miliaran. Apa pantes kuwi? Nah, itu mantes dhewe. Tunjikuki kuwi. Ya pantes ya terus nek wis leboke penjara kuwi pantes. Apalagi di tempat kami ada 9 grup korban, yakni 9 ekor sapi, tetapi masih ada 5 orang lagi yang ingin ikut korban. Pertanyaan, bolehkah untuk menutupi kekurangan pembelian sapi diambilkan dari penjualan kulit? Dan bagaimana hukum korban dari 5 orang tadi, sah atau tidak? Apakah sebaiknya yang 5 orang tadi masing-masing membeli 1 ekor kambing? Ya, Mohon lebih baik. Kalau dia memang mau korban sapi, ya silakan. Tapi kalau korban sapi ternyata tidak mampunya kambing, ya kambing dah. Ya, kambing orang aku tak korban sapi ning tambahono duwite. Lah duit kok ngendi ya didolke kulit kuwi sik nggo nambahi aku, ndak boleh itu. Ndak boleh. Maka kalau bisa kambing ya kambing, ndak usah gayuh sapi. Ya. Kalau tidak bisa kuat ngangkat sapi ya ndak usah ngangkat di luar kemampuan udah. Itu yang paling aman, paling selamat. Orang itu jangan mengangkat memaksa diri yang di luar kemampuannya. Apalagi berkaitan dengan syarat sahnya hewan kurban adalah salah satunya hewan tidak boleh cacat. Pada saat saya lihat di televisi ada jasa perapian atau perawatan hewan, istilahnya seperti salon hewan. Di dalam perawatan itu ada perawatan yang dengan memotong tanduk hewan kurban tersebut dan mengikir sebagian dari tanduk tersebut. Pertanyaan, apakah menjadi sah apabila hewan kurban tersebut dijadikan hewan kurban mengingat tanduknya tadi dipotong dengan unsur kesengajaan, dan apakah itu tergolong dalam hewan yang cacat, Ustaz? ya cacat. Coba dilihat tadi yang hilang tanduknya tadi halaman berapa tadi? Yang tidak boleh korban tadi. Ayo dibaca. Halaman 10, Ustaz. Ayo dibaca. An Aliyin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifal aina wal udhuna wa an la nudakhiya bimuqabalatin aw mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Rawahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkorban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka dan telinganya sobek dari bagian belakang
dan telinganya sobek dari ujungnya dan yang berlubang di tengahnya. Terus Kemudian an Aliyin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhakka bi a'dhabil qarni wal uzuni. Dari Ali radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separuh atau lebih. ya kan? Di tanduknya kalau dipotong jadi cacat itu. Kalau untuk korban ya jangan. Kalau untuk disembelih dijual silahkan. Untuk korban itu dipilihkan yang betul-betul mulus, yang dagingnya banyak, yang tidak cacat. Ya. Yang cacat jelas cacatnya, pincang jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya. Itu semua tidak boleh. Jadi betul-betul binatang kurban ini milih. Yang kurus saja tidak bersusum aja nggak boleh kok. Jadi aja golek kurban itu cari yang murah, cari yang dagingnya banyak karena kurban itu akan membagi daging nantinya. Di samping itu yang sudah berusia untuk korban. Kalau kambing ya 1 tahun masuk tahun kedua. Nah tadi kalau jangan sampai masih belum ada 1 tahun tidak sah itu. Apalagi cacat-cacat tadi yang sudah bagus-bagus jangan malah dicacatkan. Apalagi Apabila hewan kurban yang kita beli semula kondisi fisiknya utuh, tetapi setelah kita beli dan karena tidak ada unsur kesengajaan dari manusia, tanduknya patah sendiri karena hewan tadi membentur-benturkan kepalanya atau menandukkan tanduknya ke pohon sehingga patah. Apakah hewan kurban tadi menjadi cacat dan tidak sah untuk menjadi hewan kurban? ya tidak sah itu. Mungkin dia mumet mikir harus dibelah ini mumet deh. Nah, rasa ucul akhirnya terus nanduk-nandukkan kepalanya. Ngerti harus dibelah dulu soalnya. Nah, maka terus jadi cacat. Ben ora sida dibelah gitu kan. Jadi memang kalau udah itu tanduknya lepas atau putus karena apa saja ya terus jadi cacat, nggak boleh untuk korban itu. Apalagi Apabila kita menitipkan hewan kurban ke sebuah masjid dan ternyata yang menyembelih kadang sholat, kadang tidak, itu bagaimana? Apakah kurban kita yang menitipkan tadi diterima oleh Allah, Ustaz? lah kalau tahu penyembelihnya semacam itu ya jangan dititipkan. Ya, belah sendiri aja. Dagingnya boleh dibagi-bagikan di masjid itu, tapi dibelah sendiri gitu loh. Ya, lah orang sholat kadang orang Islam kadang sholat kadang tidak. Padahal orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi kafir, ya, kafir. Nah maka itulah orang Islam tuh kadang-kala geroboh gitu loh. Mau ibadah kok. Apalagi ada yang nyembelih pun tidak orang Islam kok. Ya. Karena iki akeh dipilih ke sing wis ahli mbelah, ngeleti barang kuwi. Ya. Ben cepet tok. Nah, akhirnya sing mbelah ora salat. Ana meneh karena itu belahnya borongan tadi sampai dicacah dan sebagainya dikeleti. Isi kejat-kejat wis digantung, dikuliti, itu jadi bangkai itu. Ya. Kalau masih belum mati, udah kakinya digantung di atas terus dikuliti itu, padahal waktu disembelih tadi belum mati. Ya, masih bergerak-gerak. Nah, sehingga terus dikuliti tadi jadi matinya karena dikuliti. Jadi bangkai itu. Kalau di NTH hati-hati sekali ya. Ya, kambing udah disembelih, itu pun tidak boleh kok saya dilemparkan tuh, ditaruh yang enak. Jangan sampai matinya karena jatuh kamu lemparkan jadi bangkai. Ya, itu kok ibadah masalahnya itu. Jadi ibadah harus hati-hati. Jangan sampai kita sakarpe dhewe gitu. Apalagi wong ibadah kok dicelokke wong salat untuk belah itu gimana?
Ya. Apalagi? Di masjid saya mengadakan kurban sapi, rombongannya 7 orang. Cara mengambil bagian yang kurban itu berapa, Ustaz? Apanya? Cara mengambil bagian yang kurban Ya. dari kurban sapi tadi, tiap-tiap orang. Nah iya, sepertiga dari sapi kuwi ditumbang 7 ora kok terus kabeh juga sepertiga entek no. Ya. Entek. Ya, dia boleh sepertiga dari daging kurban itu sepertiga, jadi bagi dari 7 orang tadi. Nah kabeh wong 7 tuh juga sepertiga malah kurang itu kok. Wong sapi itu hanya 3/3 kok. Ya, 3/3. Lah kok jika tuh wong 7 juga sepertiga kabeh. Berarti malah jika nggone wong liya barang kuwi. Sapi satu kan cuma 3/3. Lah ini 7, jaluk sepertiga. Jadi 7 kali sepertiga berarti kan kurang malah kuwi. Apalagi? Kalau ada umat Islam yang mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban, maunya hanya minta bagian dagingnya saja, itu azab dari Allah apa dan dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa, Ustaz? Karena kebetulan saya sebagai imam masjid. Jadi dia mampu korban, tapi dia mau berkorban gitu. Iya. Ya, terus njaluk. Ya. Nah ini kok hukumannya ayat apa, surat apa itu orang bakhil itu. Orang bakhil itu dikalungkan nanti di lehernya hartanya. Coba dibaca surat Al-Imran 180 itu. Ya. Karena ketanggor ngono kok aja mbok wenehi. Aku njaluk, lah kowe iso korban kok malah njaluk. Cuma minta mbok kamu beleh, nanti ikut bagi itu jangan nek modalnya orang seperti kamu semua, nanti enggak ada yang beleh. Korban akhirnya nggak ada yang diberi daging. Nah orang bakhil itu nek ngerti ngono tenan jangan diberi. Ya namanya kalau teracake bae. Surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, sudah tahu toh? Jadi orang yang bakhil, jangan dikira bakhil itu baik, kata Allah begitu. Bakhil itu jelek. Harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehermu di hari kiamat nanti. Ya. Mau sampai ditekankan untuk supaya orang bisa bermegah-megah makan daging hari itu. Ya. Maka yang bisa menyembelih korban jangan sampai tidak menyembelih. Apalagi Di lembaga sekolah kami menggunakan jasa catering. Pada hari kurban, suatu hari ibu catering masak daging kurban untuk sekolah kami. Pertanyaan, apakah boleh daging kurban untuk catering dan apakah termasuk dijual, Ustaz? Nah, tanya dijual apa tidak itu. Nah, daging kurban itu dari mana? Dari mana apa bagiannya dewe di kurban? Kalau daging kurban, kalau orang yang mengerti toh, tadi kan dilarang daging kurban tidak boleh dijual. Lah nek catering di dum-dum ke boleh saja. Rasa bayar gitu. Apalagi
Di setiap masjid pada umumnya jumlah hewan kurban 2 atau 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Jika kulitnya mau dijual dan dibelikan kambing lagi, ternyata uangnya masih kurang. Bagaimana solusinya yang baik dan yang dibenarkan, Ustaz? Wis tak kandhani mau dicacah wae didum sisan sak kulite sak dagingnya didum sisan itu mesti entek udah. Mesti habis itu. Jadi itu terus dicacah, dicampur daging tadi, udah pangan itu nanti mesti juga. Dan tidak nolak itu. Apalagi Tetangga saya menitipkan uang kurban agar mencarikan kambing dengan syarat harganya jangan lebih dari 800.000. Kalau di atas 800.000 ia tidak mau. Padahal kita tahu harga kambing sekarang umumnya dan yang layak menurut kegemukan di atas 1 juta. Apakah kita boleh menolak amanah tersebut, Ustadz? Karena saya rasa kok orang yang kurban kurang ikhlas. boleh kalau memang kamu bisa mencarikan kambing harga 800.000 boleh. Nah, udah pesannya ke korban, tapi jangan sampai kambing lebih dari 800.000. Ya carikan kambing kecil-kecil itu. Ya, nanti yang kecil-kecil ya cempeng kok durung umur ya. Lo umur ya ndak boleh untuk korban. Nah, kalau memang kamu ndak bisa membelikan ya lebih dari 800.000 yang uangnya nyapol-polnya 800.000 sudah ndak bisa ya ndak usah mau menerima. Wah saya nggak bisa membelikan kambing di bawah 1 juta aja nggak bisa kok membeli 800.000 gitu. Nggak bisa gitu lah. Nggak bisa ya uangnya jangan diterima. Karena memang nggak ada sekarang kambing 800.000 untuk korban itu tampaknya nggak ada memenuhi syarat. Ya. Di makam haji itu juga ada kambing. Ya saudara kita yang jual itu 101,5 lah. 1.400.000, 1.500.000 ya. Di kandang sana juga ada. Itu pun bukan besar, kecil ya. Sapi juga ada. Katanya yang paling kecil 14 juta sapi. Sampai 20 juta. Dan marem ya 20 juta itu. Gede. Dagingnya akeh. Yang daging akeh dibagikan ya dapat orang banyak itu. Apalagi? Udah. Masih, Ustaz. Saya punya utang 1.500.000 dan saya punya uang 2 juta. Lebih afdol mana, kurban atau untuk membayar utang, Ustaz? Hutangnya dibayar, kurbannya dilaksanakan. Ya. Kenapa kamu mikir arep nyaur utang kok barengi kurban? Ya dah. Ini bareng duit sekian juta, korban sekian, utangku urung kebayar. Kenapa tidak kemarin-kemarin dibayar utangnya? Nah, bareng sekarang kebutuhan bareng, lagi mikir tak dhisikne ndi ya gitu dah. Nah, maka ya dibayar utangnya, korbannya ya kalau memang masih ada jagan, ngomong kalau sing diutangi. Ya aku duit jan, tak nganggo korban sik ya, gitu boleh aja. Sebab korban itu waktunya terbatas. Korban itu nanti kalau sudah tidak wancine korban, enggak bisa lagi korban. Gitu? Nah kalau nyaur utang kalau masih bisa disemayani, ya nanti habis korban. Saya ada uang ini tapi tak prioritaskan dulu korban sih, nanti utangnya ditunda ya. Nah, kalau boleh silahkan. Kalau yang punya hutang, yang dihutangi tadi tidak boleh ya sahurkan utang lebih baik. Nah, korban ini umpama kowe ra sida korban mati ora apa-apa. Ora dosa gitu loh. Nek kowe duwe utang mati, wah sampean kamu masuk surga tertahan oleh hutangmu.
ditahan oleh hutangmu. Jadi nyaur hutang itu wajib, nek korban hukumnya apa? Sunnah, tadi kan diterangkan sunnah kan, sunnah mu'akadah, sunnah tapi sangat ditekankan. Nek nyaur hutang wajib. Nah, kalau saudara-saudara ini kan wajibnya nek utang, nek nyaur kan mubah gitu loh. Ya, apalagi? Bagaimana sikap kita dan bagaimana cara memberi alasan jika ada non-muslim yang ikut berkurban? Di kampung saya ada non-muslim yang ingin ikut berkurban. Ya enggak usah diberi alasan, dikandani baik. Jane kamu itu sebenarnya tidak berkewajiban dan tidak kena syariat korban. Karena korban itu untuk orang Islam. Namun kalau kamu mau menitipkan sapi untuk dibagikan di masyarakat ini, ya boleh saja. Ya gitu. Yang nanti yang nyembelih panitia korban yang Islam itu. Kalau yang nyembelih orang non muslim, tak beli sisan, tak serahne kamu, tidak sah. Ya, boleh, dititipkan itu kan ikut bagi melu urun sapi, kambing, ya itu nanti situlah. Biar masyarakat lebih jangkauannya pembagiannya daging lebih luas, boleh saja tapi dijelaskan. Jadi kamu itu tidak wajib, tidak ada syariat untuk kamu. Namun kamu ikut boleh saja, ya masuk Islam mulai korban dulu, hari ini sholat ya kamu nanti gitu loh. Ini korban, habis itu tak ajari sholat, biar sempurna kamu jangan setengah-setengah gitu. Boleh, monggo. Apalagi? Takbir pada sholat hari raya Idul Adha, 7 takbir dan 5 takbir. Pertanyaan, takbir yang menggunakan isyarat dengan angkat tangan, takbir yang pertama saja, apa di semua setiap takbir dengan angkat tangan, Ustaz? Ini ada dua pendapat. Kenapa ada dua pendapat? Karena memang tidak ada keterangan yang jelas. Yang jelas itu hanya bilangan takbirnya. Bilangan takbirnya 5 dan 7. 7 dan 5. Ya. Nah, angkat tangan apa tidak itu tidak diterangkan. Tapi yang satu berpendapat, angkat tangan ya takbiratul ihram saja sudah. Ya. Dan yang umumnya, kalau takbir itu biasanya diikuti gerakan. Coba dalam sholat takbir kan mesti diikuti gerakan. Apa saja? Ya, dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar kan tidak? Dari duduk antara dua sujud, dari sujud mau duduk ya Allahu Akbar. Dari duduk mau ke sujud lagi ya Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar dalam sholat takbir itu biasanya diikuti gerakan. Maka yang ini karena takbirnya 7 kali atau 5 kali, ya setiap takbir diikuti gerakan. Ya Allahu Akbar begitu. Nah gitu dah. Namun demikian kalau sudah terjadi perbedaan begitu kita tidak usah rame, sudah saling menghormati saja. Yang jelas takbirnya 7 dan 5 itu jumlah bilangan. Tentang angkat tangan dan tidaknya tidak dijelaskan di situ. Apalagi? Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini MTA tidak bersamaan dengan pemerintah. Kalau di Cimahi Bandung, MTA melaksanakan sholat idnya di mana alamatnya? Karena mayoritas di Bandung atau di Cimahi orang sholat idnya ikut pemerintah. Ya saya belum tahu ini apa di majelis apa di mana, nanti kan di Bandung pasti ada, nanti mereka akan menyelenggarakan. Tidak sama dengan pemerintah ya boleh kok, apa harus sama tuh? Enggak. Karena pemerintah dengan pemerintah Saudi lain. Pemerintah Saudi sana hasil ru'yahnya bulan hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat tanggal 3 Oktober.
Nah, sedangkan Idul Adha itu, sholat Idul Adha itu setelah para jamaah haji wukuf. Nah, bagi yang tidak sedang wukuf di Arafah, termasuk kita semua, pada ketika jamaah haji wukuf itu kita disunahkan apa? Puasa, namanya puasa Arafah. Maka karena tanggal 3 Jana wukuf lah kita puasa. Wukufnya jana tanggal 3. Ya. Lah nek ikut pemerintah nanti puasa kita tanggal berapa? Tanggal 4 puasa wis ora wukuf kono. Padahal hari Arafah itu kita puasa. Para jamaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa. Wukufnya tanggal 3 itu maka kita ikut puasa. Dan kita puasanya tanggal 4, sing wukuf wis bubar. Ya, jadi tidak bersamaan dengan wukuf. Namun demikian, ya biar begitu, tidak usah dipermasalahkan. Gitu. Yang tanggal 5 ikut pemerintah silahkan. Yang tanggal 4 sholatnya mengikuti jamaah haji wukuf di Arafah, silahkan. Nah, kalau MTA selalu mengikuti ya jamaah haji wukuf di Arafah itu kapan? Nah, hari berikutnya itulah sholat Id. Mereka pada wukuf, kita berpuasa. Yang namanya puasa Arafah. Kalau kita puasa Arafahnya di tanggal 4, sudah tidak ada. Tidak bareng wukufnya sudah selesai. Ya, apalagi? Di gelombang kami ada jumlah uang korban yang lebih. Kelebihannya itu dipinjamkan untuk keperluan sanggupan yang lain termasuk SDIT dan sanggupan yang lain. Apakah sah kurbannya dan bukankah lebih baik yang lebihnya dikembalikan ke peserta kurban karena uang kurban tadi dibelikan lebih awal jadi dapat hewan kurban yang lebih murah. Iya, kalau memang saya titip uang kepadamu belikan kurban, sudah dapat binatang kurban, uang saya lebih ya dikembalikan pada saya. Ya, gitu. Utawa maunya buat tembung, pokoknya untuk kurban ya, nanti selebihnya bagian saya. Ya. Kamu ada di belante. Nanti wedhus ya toh. Nah, kalau saya oh ya boleh wes pokoknya golekno wedhus sing regane aja kliwat 800. Heeh. Kowe iso mbati padahal goleke 600 kalau bisa silahkan. Asal memenuhi syarat kurban. Nah, yang lebih baik lagi, nah tukoke wedhus 600 iki dituduhke sing arep tuku sik iki duitmu 800. Rego 600 eneng kaya ngene gelem ora? Nah, gitu. Karena orang beli kan harus tahu barangnya. Gitu ya, lebih aman dibalekke nang sing duwe lah, jangan sampai terus turah dipek atau disalurkan yang lain tanpa seizin yang punya. Ya, apalagi? Apabila korban sapi 4 ekor, waktu pembelian sapi dapat hadiah 1 ekor kambing. Apakah boleh hadiah kambing dimasak untuk dimakan panitia? Boleh, wong itu hadiah, boleh aja. Kok iso hadiah piye iki? Aneh men kok iso itu hadiah itu gimana? Apa sing jual sapi itu karo nyediake kambing nggo imbuh ngono? Itu ke sapi nyo imbuhe wedhus gitu. Wah, hadiah gimana maksudnya itu? Ya itu perlu kamu jelaskan. Masa orang jual sapi ditukani sapi ini terus kayak hadiah wedhus itu gimana? Ya kan enggak masuk akal tuh. Mau tuku sapi terus kayak hadiah wedhus. Padahal wedhus itu sendiri juga untuk korban boleh. Apalagi? Pertanyaan tentang korban cukup. Ya, jadi ya brosur tentang korban ini sebetulnya hampir setiap tahun diulang. Apa enggak? Perlu diulang aja? Enggak, ini juga lihat barangkali
brosur-brosur yang kemarin mungkin kurang sempurna, disempurnakan. Tentunya yang muncul kemudian ini lebih sempurna. Kecuali kalau yang kemarin sudah sempurna, sudah betul pengulangan, itu barangkali ya ada orang-orang yang baru. Dalam perkembangan 1 tahun kan banyak warga pengajian ini yang baru, belum pernah dapat brosur itu. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan brosur korban, walaupun baru, bisa kumpulan brosur, bendel kumpulan tahunan itu sana sudah memuat. Gitu kan? Ya ini karena memang supaya orang tidak lupa. Oh ini musimnya musim korban, keluarkan korban. Masalah korban. Ya barangkali bagi saudara-saudara yang masih baru, ya, mendapatkan brosur korban ya baru hari ini, yang kemarin-kemarin mungkin belum ikut ngaji. Apalagi saudara mau jadi panitia korban, ya belajar kan. Jadi semaksimalnya, karena korban ada kaitannya ibadah, memang itu ibadah nusuk. Jangan sampai keliru, maka diterbitkan brosur korban supaya dalam pengelolaan ibadah korban itu tidak salah sasaran atau tidak salah langkah. Karena korban itu ibadah.